Olahraga itu frekuensi berapa kali seminggu, bukan sekali seminggu tapi berat sekali, capek, nggak ada gunanya. Dan kita olahraga selain tadi ngumpulnya kan cuma hari Jumat. Di rumah Bapak Ibu sesederhana bisa jalan kaki di depan TV, jalan di tempat. Makannya jangan terlalu asin-asin, bukan asin aja, jangan terlalu tinggi sodium. Tinggi sodium, ingat sodium itu rasanya tidak selalu asin. Usia hanyalah angka. RW 06 sehat, sehat, sehat. Kita kalau cek jantung, orang cenderungnya adalah menunggu keluhan. Saya nggak ada keluhan, buat apa saya cek jantung? Itu pemikiran yang sangat salah. Dada sakit, ya. Terus keringat dingin, ya. Terus ada satu lagi yang lebih khas. Berdebar-debar bisa, pusing bisa. Ada satu yang paling khas adalah kalau lagi diem nggak ada keluhan, begitu olahraga ngap, dada seperti tertindih, kadang-kadang rahang sakit. Ingat ya, rahang sakit itu rahang bawah bukan atas. Ini bukan urusan jantung, ini bukan. Bangun tidur itu dibangunin sama mamahnya sudah biru. Kata orang-orang sih angin duduk. 2 hari sebelum meninggal dia tuh ngebantu mamahnya ngojekin payung di Roxy Mas. Itu 2 hari dia kasih uang ke mamahnya, terakhir itu tanda-tanda kepergiannya. Mamah ini Gilang bantu mamah, gitu, buat bantu mamah. Jadi apa ya betul dok, itu angin duduk atau ada penyakit jantung lain yang tidak diketahui oleh kita gitu. Ya. Usianya 16 tahun. Ya, makanya saya bilang anak-anak jangan dibiasakan main game seharian duduk kaki berlipat. Itu bahaya sekali. Ini pada waktu saya masih aktif kerja kan setiap tahun tuh ada namanya MCU dok. Ya. 2 tahun setelah COVID, ya. Saya masih MCU hasilnya bagus. Ya. Begitu tahun 2022, begitu saya MCU lagi, karena sudah mau mendekati, sudah pensiun, tapi masih diaktifkan. Nah, hasil MCU saya adalah saya punya tekanan nadi, denyut nadinya tuh 115. Tensi normal, tensi 120/80 lah. Nah, akhirnya saya dirujuk untuk konsul kan ke rumah sakit Siloam. Nah, waktu itu saya dokter Melisa, terus ganti lagi dokter Michael, sekarang dokter ganti lagi, sekarang dokter yang masih gemuk muda siapa, saya baru Indah Lutfi. Bukan laki. Laki-laki, Rinaldi. Ya. Kenal semua bapaknya. Ya. Karena spesialis jantung mereka dok. Kenal semua. Nah, pertanyaan saya gini dok. Saya ini kan akhirnya dikasih obat 3 jenis obat. Dari hasil saya treadmill, hasilnya bagus. Dari saya OSI OCI itu bagus juga, USG juga hasilnya bagus. Hanya denyut nadi yang dinyatakan tinggi. Eko maksudnya Eko bagus. Jadi OC bingung saya. Bagus juga. Eko itu USG jantung. Ya, USG jantung, Eko. Hasilnya bagus dok, treadmill bagus. Nah, syukurlah Pak. Pertanyaan saya, tapi saya ada satu hal yang jadi ganjelan nih dok. Kalau saya sekarang ini kan akhirnya saya kalau ke kalau ke rumah sakit, terutama ke Siloam untuk ketemu dengan dokter, begitu saya tensi tinggi dok. Ini banyak, ini namanya apa itu? White coat hypertension, darah tinggi kena jas putih, efek jas putih. Makanya dokternya agak jas putih ini merah. Tapi tetap aja dok masih nggak ngaruh kayak. Akhirnya saya waktu itu dokter Michael, saya punya alat untuk tensi yang. Itu saya bilang tensi di rumah mandiri. Jadi sehari itu waktu itu diwajibkan pagi sama malam. Tapi random, artinya tiap hari tapi jamnya terserah. Hasilnya bagus dok, 120, pernah 130/80. Nggak boleh 130. Orang itu cenderung menyukai angka yang bagus, yang jelek lupa. Oh gitu dok. Jadi kalau tensi biasanya saya suruh pasien ini tensi sendiri, dia bilang tensi saya rendah dok. Hoax kalau nggak ada catatannya, saya bilang. Nah ini soalnya terlalu subjektif. Dok, ini ada pertanyaan yang aneh lagi. Jadi kan kalau saya bilang sama dokter Michael waktu itu dok, tensi yang bagus bagaimana? Terserah bapak. Aktivitasnya bapak kira-kira mau ambil jam berapa? Jadi saya pagi sampai siang terus malam. Baru malam, jadi sehari 2 kali. Secara random hasilnya rata-rata 130 lah dok. Kurang Pak.
Enggak, ini hasil saya, Iya, hasil saya. Iya. Dokter juga bilang lihat, wah ini menuju bagus lah. Cuma hanya pertanyaan saya, Dok, waktu itu sama Dokter Michael, kenapa saya kalau di rumah sakit itu 170, 160? Ya, itu namanya tadi itu, Pak. Darah tinggi, jas putih. Ya. Nah, makanya kita butuh tensi di rumah. Kita lebih percaya tensi di rumah, Pak. Kita pakai patokannya adalah tensi di rumah. Asal cara tensi benar, dan Bapak kalau nggak yakin alatnya, pas Bapak kontrol ke Dr. Michael, bawa alat Bapak. Ya. Bapak saya ada dua, Dok, saya kalibrasi dua-duanya sama, Dok. Ya udah. Dari hasil dua. Ya, tapi masih belum bagus, Pak, ya, biarpun di rumah. Iya, masih bagus. Ya. Nah, terus saya anehnya lagi nih, Dok. Orang kan biasanya kalau habis olahraga jalan pagi, saya ini udah 2 hari ini saya olahraga lagi pagi jalan. Begitu sampai di rumah baru duduk kurang lebih 2 menit, buka kaos, saya tensi, saya 127/80, Dok. Pak, enggak dianjurkan tensi secara random. Bukan. Ini enggak dianjurkan. Tadi pagi ini barusan atau 2 hari yang lalu tuh selalu di bawah 130, tapi begitu nanti siang nih, Dok. Begitu siang saya nggak ada aktivitas yang terlalu berat, tapi bisa 130 per detik. Ini mau saya jelaskan, Pak. Maaf, saya potong. Itu aja, Dok, terima kasih. Ya. Jadi itu kita itu tensi itu 20. Kalau kita lurus itu malah jelek. Jelek buat kesehatan kita. Nggak boleh, orang lurus tuh nggak boleh. Kayak mesin. Jadi dia kehilangan kayak suhu itu termostatnya gitu. Jadi blood pressure statnya kacau. Lurus, itu jelek. Jadi orang itu memang harus berombak begini. Berombak sesuai aktivitas. Itu tandanya saraf tensi kita jalan. Kita punya 2 saraf yang mengukur tensi, simpatis dan parasimpatis. Normalnya parasimpatis tuh yang kalem ya, simpatis tuh yang mau ngajak berantem. Ya, orang kayak mau berantem gimana sih? Duduk pakai merah, itu simpatis. Kalau parasimpatis itu yang kalem. Jadi kita semua orang punya simpatis dan parasimpatis, tapi lebih unggul, lebih dominan yang parasimpatis sedikit. Itu membuat kita kalau istirahat parasimpatis kita yang ngambil alih. Kalau kita mau berantem simpatis. Jadi kita tidak dianjurkan tensi saat olahraga karena nggak bisa mengukur kadar olahraganya bagaimana, percuma nggak bisa ngambil kesimpulan. Jadi yang benar tadi Don Michael, pagi bangun tidur belum ngapa-ngapain tensi, malam sudah selesai nggak ngapa-ngapain tensi. Patuh tensi, jangan ngomel, jangan masih urusan anak atau apa, urusan masakan, diem aja, diem, merenung 1 menit tensi. Ya. Iya itu enggak apa-apa. Itu 24 jam itu berarti bagus. Bapak tidak usah peduli. Kalau Bapak tidur, kalau Bapak tahu kita tidur, itu tensinya harus rendah sekali. Itu seperti pabrik. Pabrik itu kalau jam pabrik selesai, mesin tuh blek dimatiin. Itu apa? Memberikan waktu badan kita untuk mereparasi diri. Badan kita butuh istirahat. Segala itu ada slow down, melambat. Termasuk tensi dan nadi. Kalau kita ukur tensi 24 jam yang pakai alat otomatis, itu pada waktu itu tidur kita nadinya 40, 50, terus tensinya 70, 80 atasnya itu biasa. Kita nggak usah terlalu merisaukan itu. Jadi pokoknya kita lihat pagi sampai malam, sudah selesai, Pak. Nggak usah siang, nggak usah sore, itu pusing, Pak. Habis makan aja berubah. Ya. Dan Bapak tadi persoalannya adalah nadi, Pak. Ya, jadi nadi Bapak, nadi itu bisa dijinakkan dengan olahraga. Olahraganya bukan yang berat, yang teratur aja. Sedang teratur. Kita penting olahraga itu frekuensi. Berapa kali seminggu. Bukan sekali seminggu tapi berat sekali. Capek, nggak ada gunanya. Dan kita olahraga selain tadi ngumpulnya kan cuma hari Jumat. Di rumah Bapak Ibu sesederhana bisa jalan kaki di depan TV. Jalan di tempat. Itu sederhana. Kita tidak tergantung cuaca hujan. Ngurus cucu bisa. Lihat masakan bisa. Ngurus rumah bisa. Matanya jelalatan boleh. Kakinya. Itu aja. Ya, dari usahakan kita jangan kebanyakan duduk. Ya duduk gini cuma boleh sejam, nanti harus mondar-mandir. Itu Pak ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Usia berapa waktu itu Ibu? Berapa ya waktu itu ya? Sekarang sekitar 27 juga deh. Iya, iya. Iya, sekitar 26, 27. Iya. Jadi setelah itu dikasih obat pengencer darah itu sama saat melahirkan kan? Waktu hamil. Ini hamil gitu ya. Setelah itu karena jadi on off lah saya minum obatnya. Tapi sekitar 10 tahun atau 15 tahun saya udah mulai rutin walaupun kadang-kadang suka kelupaan. Sekarang saya minum obat tuh 2, amlodipin sama kandesartan.
Waktu itu terakhir 2 tahun yang lalu dokter tuh curiga saya ada penyumbatan di jantung. Ya. Sebelumnya dokter Parlin itu juga curiga saya ada penyumbatan di ginjal, dicek juga alhamdulillah nggak ada. Terakhir itu saya apa namanya dok, yang kalau mau pasang ring di kateter, alhamdulillah dua-duanya itu nggak ada, bagus. Apakah itu memang keturunan? Dan tadi kan dokter bilang yang bawah tuh kalau tensi harus 80. Iya, di bawah. Palingnya di bawah. Nanti saya sulit sekali dok. Yang bawah. Kalau yang atas masih bisa kita kendaliin nih salahnya ya dok ya. Dengan obat, saya kadang-kadang saya kurangin makan. Nah, tapi kalau yang bawahnya itu bandel banget. Dok. Berapa Bu? Kadang-kadang di atas 100. Oke. Gitu. Kadang-kadang dok ya. Tapi kalau saya tadi dokter bilang kan ada yang ngerasa kalau tinggi ini saya ngerasain kalau saya tinggi saya istirahat nih. Ada rasa-rasa kayak mabok ya dok ya. Iya. Itu aja dok, terima kasih. Ya. Biasanya kalau kita usia 55 tahun ke atas itu yang bawah otomatis turun. Jadi kita hanya ngurusin yang atas. Tapi kalau masih di bawah 55 itu atas bawah harus turun ya. Biasanya yang membuat tekanan darah yang bawah yang itu tinggi itu berbagai macam Bu, bisa hormonal, bisa juga berat badan. Ya, kencing manis atau pradiabetes juga bisa Bu. Jadi itu harus Ibu cek semua faktor risikonya. Bersyukurlah Ibu sudah kateter normal kan. Sekarang Ibu adalah targetnya jangan stroke. Ya, jadi tensi harus bagus. Kalau lihat obat Ibu masih 2, dosisnya masih bisa ditingkatkan atau ditambah obat semacam lagi. Kalau bisa konsultasi seperti gini ke dokternya Bu, bilang nanti dia akan mengatur. Tapi Ibu pastikan tensinya di rumah juga Bu ya. Kadang-kadang ke rumah sakit seperti Bapak tadi sangat pengaruh. Itu namanya tekanan darah klinik di poliklinik dan di rumah itu jauh beda kadang-kadang. Bedanya itu umumnya 10 ya. Tapi kalau pakai jubah putih tadi white coat itu mencelatnya nggak masuk akal. Nanti kita obatnya terlalu banyak di rumah ambles-amblesan tensi drop. Jadi itu perlunya pengukuran tensi mandiri di rumah. Ya, alat tensi nggak seberapa ya. Udah saking banyaknya harganya juga nggak seberapa. Kan bisa share satu rumah ya. Jadi usahakan punya alat tensi untuk mengukur. Ya. Jadi Ibu dengan mau menurunkan bawah aktivitas Bu aktivitas tambah olahraga ditambah. Terus makannya jangan terlalu asin-asin. Bukan asin aja. Jangan terlalu tinggi sodium. Tinggi sodium, ingat sodium itu rasanya tidak selalu asin. Bahkan minuman soda itu sodiumnya tinggi. Makanan kemasan sodiumnya tinggi. Makanan awetan sodiumnya tinggi. Tidak selalu urusan dengan rasa asin. Ya, jadi Ibu sodiumnya mulai kurangi sedikit. Ya, jangan terlalu kurang, tapi kurangi sedikit sodiumnya coba Bu ya sama olahraga. Dengan kesehatan jantung itu aja. Ya, ini pertanyaan klasik. Kadang ya, kadang tidak Pak. Kebanyakan tidak. Keringat di tangan kan maksudnya? Di punggung atau di badan aja. Oh ya. Dia waktu tidur pun berkeringat. Waktu tidur pun berkeringat. Orang sudah kedinginan, tapi bukan pas cuaca panas ya. Berkeringat, bukan keringat dingin, berkeringat. Berkeringat itu artinya apa? Metabolismenya naik. Kalau orang ada masalah jantung, terutama jantung itu adalah lemah jantung, itu badannya berusaha keras untuk mencukupi oksigen di badan. Jadi dia relatif lebih cepat berkeringat. Tapi banyak sekali faktor lain yang membuat keringat, Pak. Jadi kita tidak menjadikan lagi itu sebagai suatu patokan. Ya, jadi harus disertai gejala-gejala lain. Misalnya TBC itu juga keringat malam. Terus anak-anak dan ibu hamil yang sehat itu juga keringat malam. Orang hamil itu keringatnya banyak, anak-anak keringatnya banyak, waktu tidur pun berkeringat. Itu mereka sedang tumbuh. Kalau ibu hamil sedang ada 2 orang metabolismenya. Ya, jadi itu juga, dan juga jangan lupa tiroid. Kalau makin kurus berkeringat tiroid. Tiroid hormon. Ya. Sudah Pak ya. Selamat pagi Dok. Ya. Darah tinggi. Bapak kenapa penyakitnya? Stroke. Oh ya. Ini saya selama seminggu ini terasa sakit terus Dok belakangnya. Itu apa gejalanya? Apa perlu pengobatan lebih lanjut? Gimana Dok ya? Bapak sudah pernah ke dokter? Belum sih saat ini. Belum.
Kalau stroke itu kan penyebabnya macam-macam ya. Bisa kena tadi itu darah tinggi, kencing manis, kolesterol, dan sebagainya. Tapi sebagian besar paling utama adalah darah tinggi. Ya, jadi Bapak harus memastikan tensi Bapak berapa. Nanti ini ada tensi Pak, ada tensi Pak ya. Tapi dalam kondisi istirahat Pak ya, tensi. Dan apakah seorang yang stroke bisa stroke lagi? Sangat bisa. Risiko stroke lagi pada orang yang sudah pernah stroke sama tidak pernah stroke lebih tinggi pada orang yang pernah stroke. Jadi Bapak kalau sekali stroke tapi Bapak sehat begini, Bapak harus berusaha keras jangan stroke lagi. Caranya adalah cek tensi, cek gula, sama cek kolesterol dan olahraga. Bapak kalau badan sudah oke Pak, tidak gemuk, ya. Rokok enggak kan Pak? Dia pesantren, dia minta pulang pesantren itu sebulan di rumah. 2 hari sebelum dia meninggal Dok, dalam usia 16 tahun. Bangun tidur itu dibangunin sama mamahnya sudah biru. Kata orang-orang sih angin duduk. 2 hari sebelum meninggal dia tuh ngebantu mamahnya ngojekin payung di Roxy Mas. Itu 2 hari dia kasih uang ke mamahnya, terakhir itu tanda-tanda kepergiannya. Mamah ini Gilang bantu mamah, gitu, buat bantu mamah. Jadi apa ya betul Dok, itu angin duduk atau ada penyakit jantung lain yang tidak diketahui oleh kita gitu. Ya. Usianya 16 tahun. Ya. Istilah angin duduk itu terkenal di seluruh dunia. Istilahnya beda-beda. Angin duduk itu pada dasarnya adalah orang lagi duduk duduk gitu aja lewat atau lagi tidur duduk. Itu kalau kita bilang adalah sudden death, kematian mendadak. Itu masuk kriteria kematian mendadak. Penyebabnya banyak sekali. Terutama yang membuat tanpa gejala mendadak hilang itu adalah gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung itu ada yang bersifat bawaan atau yang dapetan. Kalau dapetan itu biasanya karena gaya hidup. Makanya saya bilang anak-anak jangan dibiasakan main game seharian duduk kaki berlipat. Itu bahaya sekali. Satu bikin gemuk, kedua adalah pembuluh darahnya rusak semua. Saya pernah ada pasien 13 tahun stroke. 13 tahun. Karena waktu itu zamannya PlayStation. Dia duduknya bersila kan anak PlayStation tuh. Bersila duduk terus dia minuman itu apa? Soda. Nah, dia pada waktu main game gitu terus dia lagi megang kaleng sodanya ini. Jatuh. Gitu. Stroke beneran. Terus ke dokter stroke. Bayangkan anak belasan tahun. Jadi Bapak Ibu yang terkena dampak jantung bukan hanya yang usia produktif ke atas, tapi anak-anak juga sekarang dengan zaman industrialisasi ini, anak-anak banyak jadi korban karena makanannya tepung, diminyakin, dan kurang aktivitas. Ya, kurang aktivitas. Kalau kita lihat ya, kalau orang masih sekolah, mahasiswa gini masih ramping-ramping ya. Tapi begitu dia udah selesai sekolah, dia mulai kerja kantor, rusak. Saya tuh ngeliatin yang dari perkantoran, yang jalan makan siang itu, ya ampun, perutnya udah langsung bus. Perutnya duluan loh itu, perutnya langsung melembung semua. Itu kasihan loh itu, kena penyakit duduk. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang care sama karyawannya, terutama yang saya lihat care itu perusahaan Jepang ya care terhadap karyawannya, itu selalu ada musik di kantornya itu. Jadi 1 jam sekali musiknya bunyi, dia harus dansa-dansa, harus senang. Ya itu terkena penyakit duduk semua. Ya. Kalau di sini boleh Pak Broto, tidak ada duduk lebih dari 1 jam diaktifkan ya. Ini satu lagi ya. Usia hanya